karena memang ada yang memang harus tinggal di kampung, pulang langsung gitu aja, padahal waktu itu masih ada kerjaan di Jakarta, tapi udah pulang kampung aja. Terus melihat kondisi di desa ternyata kaget juga sih, karena awalnya contoh kecil aja nih, waktu ngurus surat aja wah susah gitu, belum lagi kita harus datanya kita, ini lama banget, padahal waktu itu harus cepat banget gitu. Nah di situ melihat bahwa keterbatasan di desa itu sangat banyak banget gitu ya. Udah akhirnya jalan bareng sama teman-teman, ada komunitas KPLI ya. Udah sampai sekarang akhirnya ada beberapa infrastruktur jaringan yang sudah ada di desa, ya udah akhirnya ya sampai seperti sekarang ini yang sudah ada di Kabupaten Pemalang khususnya dan beberapa kabupaten yang lain gitu. Apa aja yang dilakuin, Mbak? Yang dilakuin sebetulnya itu, dan itu yang sebetulnya yang dibilang berat juga sih buat kita, itu pemberdayaannya. Kalau dibilang apanya yang dilakuin, ini lumayan dia dibilang berkeringat ya berkeringat lah, tapi itulah udahlah, itu sudah menjadi salah satu usaha buat kita bagaimana menyadarkan orang-orang desa bahwa perkembangan IT itu sudah sangat jauh, kemudian pemberdayaan itu memang harus dilakukan, dan itu desa itu juga harus segera berubah segera mungkin gitu, karena desa itu sudah tertinggal jauh, kalau bukan dari sekarang kapan lagi. Sebetulnya lebih tertinggal ke jauh. pemberdayaannya. Tertinggal jauhnya itu sebenarnya seperti apa? Tertinggal jauhnya itu contohnya itu sumber daya manusianya. Jadi kebayang nggak desa itu dulu ya, kalau sekarang sudah berkembang gitu. Kalau dulu itu ada desa yang belum familiar dengan namanya komputer. Mereka megang komputer aja takut gitu. Nggak apa-apa, ini nggak rusak gitu. Itu tuh pendekatannya tuh harus dengan pendekatan psikologis juga. Jadi ada anxiety-nya di situ. Mereka merasa ketakutan ketika mereka berkenalan dengan komputer. Nah, itu menjadi satu tembakan pertama waktu datang ke desa tuh kayak gitu. Dan apa reaksi pada saat itu warga desa pas menggunakan komputer itu? Kalau reaksinya, kalau untuk pertama mereka merasakan, karena itu yang baru ya, mereka belum familiar, ada ketakutan kalau itu rusak. Tapi setelah mereka bisa melakukan satu tindakan, itu mereka senang banget gitu. Dan itu memancing mereka untuk ini apa sih, ini apa lagi, ini gimana caranya, itu gimana. Dan saat itu yang kita hadapi itu bukan seperti orang-orang desa yang sekarang itu muda-muda. Kalau dulu tuh mohon maaf usianya sudah setengah bayak lah itu. Tapi mereka itu sudah Kang Ono lah ya usianya. Nggak bilang loh ya. Nah, itu tuh semangat mereka tuh luar biasa banget lah. Di situ yang menjadi satu kekuatan tersendiri sih bagi saya waktu itu. Pulang ke kampung belum ada pegangan apa-apa, tapi melihat semangat mereka yang ternyata orang desa itu pengen maju gitu. Mereka ada keinginan untuk itu. Ya udah akhirnya kita terus semangat juga, akhirnya terus share pengetahuan yang kita punya, apa aja kita share ke desa. Dan saat itu tidak semuanya desa itu welcome, walaupun perangkatnya welcome, untuk kepala desanya itu belum tentu gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalau kita bilang tuh kolot gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi kita usahanya itu saat itu door to door juga gitu, dan tidak semuanya itu juga welcome. Ya akhirnya ya kita jalan aja ke desa yang mau aja gitu. Keren. Oke, sebentar. Makasih Mbak Erni, ini menarik sebenarnya ketika dalam tanda kutip memperkenalkan komputer dan internet ke desa, dan bagaimana Mbak Erni beserta kawan-kawan juga bisa membangkitkan bagaimana masyarakat desa itu jangan sampai ketinggalan di teknologi ini. Ya.
saya mungkin mau ke Kakang Gustaf dulu. Kang Gustaf sudah standby? Bentar, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Ah, Ini kameranya di atas gini ya. iya, ini pakai kamera keamanan. Wih, dahsyat. Dan itu belakang tuh ini virtual background kayak saya atau bukan sih? Virtual background itu. Oh, virtual background, oke. Okay. Biar kayak di mana gitu. Oke, Kang Gustaf. Kemarin kan teman-teman main ke tempat ke Kang Gustaf, gitu, terus dikasih buku Connecting the Unconnected ya salah satunya. Iya. Oke. Kayak itu buku apaan sih, Kang? Itu catatan proses ngembangin infrastruktur internet berbasis komunitas lokal di wilayah masyarakat adat Kasepuhan Cipagelar di Banten Selatan. Oh gitu. Ini suaranya tapi rada laut, Kang. Coba. Sekarang lebih kedengeran kayaknya. Ya, lebih. Boleh cerita nggak, Kang, gimana sih sebenarnya di Cipta Gelar itu? Wah, itu lumayan panjang prosesnya. Jadi kan Kamenru mulai bikin kegiatan di Cipta Gelar tuh 2013. Nah, sebetulnya di sana udah ada provider, cuma diarpet gitu. Kadang-kadang bisa diakses, kadang-kadang enggak. Terus kalau listrik mati, sama sekali nggak bisa ada komunikasi, nggak bisa ditelepon, nggak bisa kirim internet, nggak ada sinyal, macam-macam lah 2013. Terus 2014 kepikiran, ini bisa nggak kita ngembangin jaringan internet sendiri. Kebetulan kan dulu tuh ada bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi ya, jadi kayak apa sih, fasilitas VISAT kalau nggak salah waktu itu. Cuma VISAT-nya hanya bisa dipakai di Cipta Gelar doang. Waktu itu Abah Ugi selaku pimpinan adat Kasepuhan Cipta Gelar punya ide, ini gimana ya caranya supaya internetnya bisa diakses juga sama Incuputu Abah yang lain di kampung-kampung lain, karena kampung-kampung situ jangankan internet, banyak kampung yang masih belum bisa diakses telepon, HP gitu. Nah, 2014 tuh saya ngajakin teman-teman RTIK Sukabumi biar bisa dibantuin gitu. Terus pas datang ke sana ternyata mentok, kalau VISAT mah nggak bisa nih di-share, perlu perangkat teknologi yang lain. Wah, mentok. Terus habis itu ngobrol sama teman-teman ICT Watch waktu itu, sama Yan Catur, sama MT, sama Om Doni. Terus kita ajak jalan-jalan ke Cipta Gelar. Waktu itu kita malah sempat bikin kayak pertemuan multi stakeholder gitu kan di Bandung, ngajakin Kominfo, ngajakin Bappenas. Salah satunya itu ngomongin gimana caranya supaya masyarakat di pedesaan khususnya yang di Cipta Gelar itu bisa punya akses internet. Setelah pertemuan itu kita jalan-jalan, lihat situasinya di sana, terus waktu itu kepikiran bikin kayak sistem Open BTS itu loh, nyontek karyanya Pak Ono. Bisa nggak nih kita bikin Open BTS? Waktu itu Om Jo udah ke Cipta Gelar, kita coba ngulik-ngulik gimana caranya, terus udah survei buat antena segala macam. Ternyata secara teknis waktu itu ketemu sama Pak Ono di Bandung, malah Pak Ono nyaraninnya jangan Open BTS, pakai radio aja udah lebih gampang. Radio ya. Terus ternyata prosesnya waktu itu agak tersendat. Ya sebetulnya ternyata yang paling jadi kendala kan kalau pengen punya akses internet yang terjangkau di pedesaan tuh perlu bangun infrastruktur. Nah, untuk masyarakat di desa bikin infrastruktur tuh ya lumayan biayanya sebetulnya. Ya. Nah, terus berkembang sampai beberapa tahun. Nah, 2015 kita coba lagi terus sampai 2017 masih mentok. Nah, akhirnya 2018 kebetulan kita ketemu dengan satu ISP lokal namanya Awinet, yang berhasil bikin jaringan internet wireless di kampung adat yang ada di Banten, di daerah Cisungsang. Wah, waktu itu langsung kita ajakin, bisa mau bikin eksperimen nggak di Cipta Gelar. Akhirnya mereka, yuk, kita sebetulnya udah lama pengen eksperimen ke Cipta Gelar, cuma baru kesempatan sekarang. Akhirnya 2018 tuh
berhasil bikin jaringan percobaan. Nah 2018 waktu itu sama ICT Watch dijodohin sama APC, sebuah lembaga jejaring penggerak dunia internet gitu. Ya udah akhirnya sama teman-teman APC itu dibantuin bikin jaringan internet kampung, dan alhamdulillah kita mulai membangun infrastruktur internet lokal di sana itu sekitar bulan Mei, Juni gitu. Ya hampir setengah tahun lah, sampai akhirnya bulan Agustus gitu, kampung-kampung di sekitar Ciptagelar udah bisa ngembangin internet, terus kita bikin pelatihan-pelatihan supaya tiap kampung dan dusun itu punya teknisi yang merawat jaringannya, terus kita coba ngembangin semacam model bisnisnya supaya internetnya bisa terjangkau, bisa diakses oleh warga, tapi warga juga sekaligus bisa urunan untuk membiayai penyediaan jaringannya. Akhirnya ya gitu, jadi kerjasama antara masyarakat Ciptagelar, terus teman-teman Awinet, terus ya prosesnya kita bantuin, sampai akhirnya sekarang dari satu kampung ke kampung yang lain tuh kayak yang menyebar terus gitu jaringannya, terus teman-teman di Ciptagelar udah bisa bikin tower sendiri, udah bisa ngembangin jaringan radio wireless sendiri, terus udah mulai bisa nyeting modem sendiri, sampai akhirnya tiap kampung dan dusun sekarang udah terkoneksi oleh jaringan internet. Terus, nah yang jadi PR kan setelah jaringan internetnya ada, ternyata infrastruktur internet lokal itu harus dirawat, harus dikelola, harus dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya Abah Ugi selaku pimpinan adat sekarang sedang nyiapin semacam rumah pelatihan internet sama lab media gitu, supaya penggunaan internet di sana bisa lebih maksimal. Itu kurang lebih. Lumayan panjang, 2014 baru kejadian 2019, 5 tahun. Dan itu semua didokumentasikan di buku itu? Dicatat di buku itu. Jadi supaya ceritanya bisa terekam, terus bisa dibaca oleh orang lebih banyak. Terus kan sebetulnya ternyata secara teknis semua orang bisa belajar untuk ngembangin infrastruktur internet sendiri. Asal mau belajar aja sih sebetulnya ternyata. Oke. Kang Gustaf, ini buat yang nonton juga ini. Jadi memang tadi yang diceritain Kang Gustaf panjang itu dari tahun 2014 sampai 2019 perjalanannya itu dicatat dalam buku Connecting the Unconnected. Nah, nanti buat para penonton nih yang beruntung melakukan bertanya di kolom chat ya. Kita akan pilih yang beruntung bisa dapat buku dari Kang Gustaf itu. Nah, pertanyaannya sekarang Kang Gustaf, dari pengalaman di Ciptagelar itu, kan mungkin masih banyak desa ya seperti itu di Indonesia ya. Itu kira-kira bisa direplikasi nggak sih? Iya, pengen banget nih gimana caranya. Sebetulnya kan ini kayak getok tular ya. Kita kan terinspirasi sama karya-karyanya Pak Ono. Saya ingat banget tahun 2000 tuh saya riset tentang perkembangan, karena saya latar belakangnya seniman. Waktu itu saya mulai riset ini di era internet, perkembangan seni yang terpengaruh oleh dunia internet itu apa sih. Terus sekitar tahun 2000 gitu saya bikin riset, terus akhirnya tahu Pak Ono sejak tahun 90-an itu udah ngembangin jaringan radio gitu. Nah, terus waktu itu kan terinspirasi banget lah, kalau misalnya internet bisa pakai radio, bisa wireless, bisa gampang banget kita ngembangin jaringan internet yang masuk ke pelosok-pelosok gitu. Terus Ernie sama teman-teman Puspindes kan bikin jaringan internet di kampungnya, terus kita juga, wah kalau misalnya Om Jo sama Ernie bisa, mestinya kita bisa dong gitu. Jadi sebetulnya kan pengalaman untuk ngembangin internet lokal berbasis komunitas itu udah dilakukan oleh banyak teman-teman kita, ada yang di RT RW-net dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya mestinya sih inisiatif ini bisa terus direplikasi dan dikembangkan oleh teman-teman kita di berbagai daerah. Hanya memang perlu effort sih kalau saya lihat, kalau mau direplikasi dan dikembangkan di daerah-daerah lain memang harus ada kayak
semacam tata cara atau petunjuk atau guidelines atau apalah gitu ya. Tapi kan sebetulnya yang jadi persoalan tuh bukan hanya sekedar pengetahuan dan mengembangkan infrastruktur internet berbasis komunitas lokalnya, tapi juga ada urusan-urusan yang berhubungan sama regulasi, kebijakan, izin, lisensi, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya memang kita perlu sih kayak semacam buku saku, gimana sih caranya supaya upaya untuk membangun infrastruktur internet lokal ini bisa dilakukan secara mandiri oleh teman-teman kita di berbagai daerah. Saya sih semangat banget tuh pengen bikin kayak buku saku gitu bareng-bareng sama ICT Watch, bareng sama teman-teman Puspindes, mungkin dibantu sama Pak Ono dan teman-teman yang lain gitu, pengalaman. Terus ya mungkin ada ilustrasi pengalaman juga dari zaman RT, RW-net dan warnet dan lain sebagainya, supaya ya, itu bisa jadi buku pegangan bersama, jadi sumber pengetahuan bersama, supaya ya itu jaringan internet bisa lebih diakses oleh masyarakat luas, terutama untuk teman-teman yang ada di daerah terpencil, di pedesaan, di pulau-pulau gitu. Masih banyak sih kayaknya yang bisa kita jangkau gitu. Oke Kang, berarti hambatan yang paling terasa banget dalam membangun internet di desa lah katakanlah itu bukannya resource dari masyarakat, tetapi justru hambatan administratif kali ya, perizinan kayak gitu. Iya kan, kalau dari sisi regulasi penyedia jaringan penyedia layanan internet itu kan hanya boleh oleh lembaga-lembaga berbadan hukum yang spesifik ya, mulai dari BUMN, BUMD, perusahaan swasta, terus koperasi misalkan. Nah ini kan perlu model hubungan kerjasama yang kita susun bareng. Kalau di Cipta Gelar kan kita coba kembangin 3 pihak akhirnya. Jadi ada warga Cipta Gelar sebagai penerima manfaat yang menggunakan jaringan internetnya, terus ada teman-teman Awinet sebagai SP lokal yang penyelenggara jasa internetnya, terus Kementerian tuh bantuin untuk meregulasi dan membantu proses administrasinya aja. Nah ini yang kayaknya sih memang perlu kolaborasi multi pihak ya, melibatkan orang yang memang ngerti gimana ngembangin jaringan infrastruktur lokal, ada yang tahu soal regulasi dan kebijakan, ada yang tahu bagaimana caranya mengembangkan sistem tata kelola yang baik, ya gitu, gotong royong aja kuncinya. Oke, makasih Kang Gustaf. Saya sekarang ke Kang Ono nih. Kang, siap. Sekalian ada pertanyaan dari chat di YouTube tadi itu. Ya. Dari Saka Milenial Jawa Tengah. Itu R nih. Itu mungkin nggak sih internet? Bukan Erni itu. Mungkin nggak sih internet itu digratiskan di masa pandemi yang nggak jelas ini? Terus itu pertanyaan dari Flor ya. Yang ingin saya tanyakan itu, melihat upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenrum, Kang Gustaf dengan teman-temannya yang bekerja sama dengan yang lain di Cipta Gelar, Kang Ono punya pandangan kayak gimana melihat apa yang telah mereka lakukan, dan mungkin nggak sih diduplikasi dengan mudah gitu? Gimana Kang? 2 pertanyaan. 1 mungkin gratis atau enggak, 1 lagi duplikasi tadi ya. Gratis mah gampang kali. Jadi tekniknya gini. Cost yang paling mahal di internet karena dioperasikan sama operator, nyambung ke Amerika, terus servernya di Amerika, servernya di data center yang serius segala macam. Itu duit semua tuh urusannya. Kalau gratis bikin sendiri servernya, sambungannya bikin sendiri semuanya, duitnya duit kita semua. Udah gitu kalau di desa lebih enak sih sebenarnya, kan kita punya ini dana desa. Bisa dipakai tuh dana desa segala macam buat bikin sambungannya, buat servernya segala macam. Karena servernya ada di depan hidung, ya udah semuanya bisa free. Gua ngasih lihat aja nih ya, ya biar lu pada nafsu deh. Iya, mana, silakan. Saya akses ke server saya. Kalau enggak, Gue masuk ke server gue ya. Silakan. Gue masuk ke server gue ya. 192.168.016 lupa lagi. Bentar, gue lupa.
ETC host. Ya, maklum lah. 169. Oke. Ini mudah-mudahan jalan di servernya. Ini server e-learning yang persis sama dengan server e-learning saya. Ya, biar pada nafsu lu. Ini ada kuliah jaringan komputer. Klik di sini. Oh. Nggak di-share. Hah? Kenapa? Oh. Bentar. Ini gua delete dulu nih. Belum share desktop. Oh, belum share desktop. Bentar. Lupa gue. Share desktop. Oh, disable. Host disable participant screen sharing. Buka dong. Oke. Dari sananya itu. Bisa kelihatan nih sekarang nih. Oke, jadi saya masuk ke IP-nya 192.168.0.16 berapa tadi lupa. Sekarang saya masuk ke kuliah jaringan komputer ya. Ini gue masuk lagi LMS Ono Center Moodle. Ini buat e-learning semua. Karena banyak yang komplain dari masa pandemi, anak-anak bingung. Pas mau sekolah online, bayar pulsa. Ini gue masuk ke ini Ono Center LMS, masuk ke kursusnya. Kuliah jaringan komputer juga. Klik jaringan komputer. Oke. Lihat materinya di sini. Pendahuluan TCP/IP sejarah. Ini turun ke bawah, lihat materinya di sini. Pendahuluan TCP/IP sejarah. Sama persis loh, jangan khawatir ya. Oke, ini sama persis. Ini command line Wireshark, saya turunin lagi command line Wireshark. Ini sama persis. Yang seru adalah makhluk yang ini modelbox.home. Jangan khawatir, nggak ada ini domain .home tuh kagak ada di dunia. Modelbox.home makhluknya seperti ini. Oke, ini makhluknya dikasih sama juragan ini Raspberry Pi 3 dikasih sama Catur. Terima kasih Bapak Catur, ini Raspberry Pi 3 yang lu kasih ke gue. Buat teman-teman semua yang lagi monitor, ini makhluknya, ini bukan punya saya sih sebenarnya, cuma diinfakkan oleh Bapak Catur yang nanti akan ngomong juga. Ini infak dari beliau, ini saya pakai, ini gedenya seperti kartu kredit, KTP atau SIM. Kalau pengen beli ada di Bukalapak atau teman-temannya. Jadi bisa semurah ini, dan kalau ini jadi kan kita sekolah bisa free gitu. Itu jawaban untuk masalah yang free. Tadi pertanyaan kedua gue lupa lagi, apa sih pertanyaan kedua? Ngelihat apa yang dilakukan Gustaf dan Common Room di duplikasi, kemungkinan menduplikasi di daerah lain. Oke. Kalau dari sisi ilmu sih teman-teman, Gustaf udah dokumentasi, Ernie dokumentasi, saya juga kalau mau dilihat bisa lihat di sini, bisa diambil free wndw.net. Udah ditranslate ke bahasa Indonesia ya, wndw.net ini Wireless Networking in Developing World. Sudah ditranslate, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Anda bisa masuk ke sini, ada e-booknya. Ini bisa diambil. Ini buku tentang cara bikin jaringan wireless bahasa Indonesia. Sekalian gua downloadin, ini sambil dibaca lah online. Oke. Ini bisa diambil, di sini diterangkan cara desain jaringan wireless seperti apa, segala macam diterangin. Antena itu apa, segala macam diterangin. Jadi dari sisi ilmu ada, bisa diakses. Cuman kalau pengalaman Gustaf, Ernie segala macam, yang paling besar selain masalah regulasi, ya regulasi belakangan aja lah urusannya. Yang paling besar adalah minterin orangnya. Tadi di Cipta Gelar ceritanya berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun tadi ya, sebelum sampai bisa ini. Proses buat mengminterin orang, proses buat supaya orang sadar, paham segala macam, nggak gampang. Andri Johandri sama Ernie segala macam waktu itu berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu atau berapa, lupa. Saya tidur di bumi perkemahan di Moga ya. Terus kita ngajarin anak-anak itu buat cara bikin jaringan internet wireless. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu sebelumnya. Sekarang antar desa udah mulai nyambung. Jadi proses minterin orang yang berat, dan Ernie sama Andri Johandri kan lebih gila lagi ya. Dia bikin rumah singgah. Jadi teman-teman desa kalau ada apa-apa bisa datang ke rumah singgah itu, tidur di rumah singgah itu, ngobrol segala macam sampai pagi. Makanya Ernie akhirnya kurus kering kayak gini sekarang. Gitu.
Lagi ngurusin ini, Pak. Oh, lebih kurus lagi ya. La ilaha illallah. Jadi masalah paling besarnya kalau saya lihat masalahnya bukan masalah ilmunya sih. Ilmunya nggak susah-susah amat. Yang paling susah adalah minterin orangnya. Gitu. Makanya saya fokusnya di minterin orang aja sih udah. Kira-kira itu. Rumah singgah. Jadi teman-teman desa kalau ada apa-apa bisa datang ke rumah singgah Iya. itu, tidur di rumah singgah itu, Ini echonya gua apa gimana sih tuh? Oh, YouTube lu ya? Dimasukin ke YouTube tuh ya, ada echonya langsung. Oke, itu kira-kira kalau menurut saya sih manusia. Oke, makasih Kang Ono. Siap. Selanjutnya yang catur, gimana nih tadi? Sempat ngasih Raspberry Pi ke Kang Ono. Itu Raspberry Pi itu jelasin dong buat yang lain itu apa sih? Gue stop. Yang dikasih ke Kang Ono tuh apa? Stop sharing dulu gue. Gitu. Catur jobless. Oh, jalan. Apa? Yang dikasih gua aja udah lupa. Dulu gue yang kita bagi-bagi itu apa? Saya ingat gue sih dulu yang sempat ngobrol sama Kang Ono itu Arduino beberapa kali waktu bikin IT camp. Ya, Arduino ada. Libur ya, Mas? Ada, Ya, ada. Segala macam. Lu kasih segala macam ke gua, yang lu gak kasih ke gua kan server aja. Arduino apa namanya? Raspberry Pak. Ya, Raspberry itu sebenarnya sama aja dengan komputer sih, sama, cuman dia murah, kecil, biasanya dipakai buat satu fungsi aja. Gitu. Yang gila ada tuh Raspberry. Bisa ini Sekarang banyak. Bukan itunya. Ini gua pakai charger handphone nyalahinnya nih. Bisa pakai power bank juga. Itu yang keren kan? Jadi cocok banget buat di desa. Kita punya server pakai power bank. Gila. Iya, biar nggak mati kalau listriknya mati. Abah Ugi lagi ngulik tuh sekarang harus bikin DNS server pakai Raspberry. Iya, betul. Iya. Sekarang banyak sih apa namanya model-model kayak Raspberry itu banyak sehingga pilihannya lumayan gitu. Jadi nggak harus ini. Ada temen juga yang bikin kayak AI server dan AI servernya itu ya apa namanya pakai komputer-komputer kecil kayak Raspberry gitu. Jadi banyaklah yang ini. Mungkin saya mau nambahin aja sebenarnya apa yang diceritain Kang Ono tadi sebenarnya kan kalau yang kita karena ke depan kebutuhan internet itu akan makin lumayan lah, makin besar gitu ya. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini, sekolah mau nggak mau harus dari rumah, gitu kan. Orang di Jakarta, yang di Jakarta aja bingung gitu, terutama ini nggak semua orang Jakarta ini. Kita kan terbiasa ngomong bahwa ya internet itu sudah kebutuhan tiap hari, kita tinggal pakai gitu. Tapi kita lupa gitu bahwa yang di saudara-saudara kita yang agak minggir aja dari Jakarta itu udah susah, apalagi yang jauh-jauh sana gitu. Sehingga mau nggak mau infrastruktur internet itu kebutuhannya akan makin lumayan masif ke depan gitu kan. Jadi sehingga apa yang diceritakan Kang Gustaf, apa yang diceritakan Ono, urusannya sebenarnya kalau dari pengalaman ya kan saya ikut diajak ngobrol-ngobrol dengan Kang Gustaf segala macam itu kan dari tahun 2014 gitu. Diajakin ngobrol sama Kang Ono dari kapan tahu itu 2008 2007 kali. Tuh ini. Persoalannya bukan persoalan teknis itu selalu ada. Apa? Gitu. Di mana? Ini tetapi tantangan terbesar dari ini penyedia infrastruktur internet itu adalah satu seperti yang diceritakan Kang Ono, kita butuh orang yang banyak minterin orang supaya mereka bisa handle. Karena selama ini kan kalau pengalaman buat misalnya bikin pengetahuannya ada, ekspertisnya ada, cuman kan nggak bisa melayani semuanya gitu.
Itu pengalaman pertama kali pada saat kita ngenalin Open BTS. Begitu ada 10-30 orang mahasiswa, saya pengen riset Open BTS, kita kelabakan. Melayani mereka untuk belajar doang gitu. Nah sekarang ini nggak cuma belajar, ini adalah ini butuh infrastrukturnya. Dan infrastruktur itu nggak bisa, kita bisa pasang, kita bisa adakan. Ya kalau kayak gitu modelnya kayak proyeknya pemerintah yang selama ini aja, yang waktu itu kalau nggak salah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil. Nah, terburuk kata beneran. Pokoknya bikin infrastruktur internet, iya, bikin infrastruktur telekomunikasi, bikin doang. 2 minggu kemudian mati. Karena apa? Karena nggak ada yang maintain. Satu. Jadi kalau misalnya ini tuh nggak ada, setelah yang bikin, setelah kita misalnya sediain, terus emang kalau misalnya di seluruh desa di Indonesia ada 75.000 desa, terus kita tahu, kita bisa handle itu kan nggak bisa. Jadi harus seperti yang Kang Ono bilang, minterin orang sebanyak-banyaknya bahwa setelah dibikinin, setelah diajarin, mereka bikin sendiri, mereka bisa maintain. Masalah bangsa kita yang utama itu infrastruktur apa SDM? Dua-duanya. Gue sharing dikit ya, sharing kondisi infrastruktur ya, biar lu pada sakit hati. Iya, siap. Sorry. Mana screen ini gue screen sharing? Oke, gue screen sharing lagi. Ini kondisi, ini bisa saya pakai apa sih namanya ini teh? Open Signal. Ini kondisi sinyal yang dimonitor sama Open Signal. Oke lah, Jakarta, Tangerang, Serang ada tempatnya Abah Naon sih? Gustaf tuh. Abah Ugi. Ini di Sukabumi sini ya. Sini. Kagak ada sinyal lo. Selamat dah lo. Ini warnanya apa? Menunjukkan apa? Merah apa? Hijau apa? Sorry, maaf. Hijau teh sinyal lumayan. Merah mulai hawar-hawar. Yang hijau muda ini mah sinyal, men. Ini Jawa ya. Ini Jawa ya, saudara-saudara. Ini berarti yang hijau muda itu blank spot kan? Makanya kita bikin spot. di sana. Ini Jawa West Java, masih Bandung Selatan. Selamat dah lu. Ini masih untung lo, kita pindah ke Sumatera yuk. Mampus lu di Sumatera dah. Ini masih di daerah Lampung. Ini mulai Payakumbuh. Oke, kita zoom out dulu biar. Ya, zoom out. Ini Sumatera ya. Bonyok lu Sumatera. Jawa kelihatannya hijau ya, tapi kalau tadi Jawa kelihatannya hijau, kalau di zoom in parah. Kita ke Kalimantan, nangis lu di Kalimantan lu, emang enak. Kalimantan mah nangis lu urusan lu. Wah. Ini republik lu ya, kayak gini kondisi ya, republik lu ya. Kita ke. Ini data real. Data bukan? real man. Real time. Data real man. Ini hoax beneran. yang kena hoax ntar ICT Watch, jangan khawatir. Ini di Sulawesi ya. Perhatiin baik-baik. Sulawesi Selatan bagus ya. Jawa bagus ya. Jawa Utara juga ujungnya bagus lah. Kenapa Sulawesi Selatan sama Jawa bagus? Ayo, bisa nebak nggak lu kenapa ya? Ayo. Gampang nebaknya. Kalau mau bagus, sinyal kalau mau bagus gampang. Jadilah presiden atau wapres, bagus sinyalnya pasti. Gitu. Ini live streaming. Baliknya ke politik lagi nih. Bisa Kang Ono lupa ya, ini live streaming ya. Ini direkam. Lu kalau mau kasihan ke Papua nih gua kasih lihat Papua, bangsa Indonesia juga men, bahasa Indonesia Papua. Ini dalamnya orang, tapi kalau mau pengen nggak sakit hati turun ke bawah ke Australia. Sama juga di Australia sih bonyok. Cuman ini kan dalamnya, ini kalau dilihat Australia, ini kan di tengah-tengahnya Australia kan nggak ada sinyal ya. Padang pasir kan. Ini istrinya kan kanguru doang, nggak masalah. Kalau di sini kan isinya orang, lu gila, orang nggak ada sinyal kalau di Papua gitu. Ya udah, stop, saya stop dulu. Sok. Bukannya udah ada palaparing, Kang? Palaparing kan cuma sampai pantai doang. Emang palaparing sampai ke rumah lu kan kagak. Udah, ntar gue dibilang teroris. Nggak, ntar dulu, Kang Ono. Blank spot ini berarti memang kalau kita bawa handphone ke daerah yang putih itu, yang hijau muda itu, berarti kita nggak dapat sinyal. Enggak. Gitu, sesimpel itu ya? Sesimpel itu.
Jadi kondisi realnya mah kagak ada sinyal. Jadi kalau masih ingat menteri yang lalu pernah berjanji bahwa Indonesia Barat 4G semua loh gitu. Nah, enggak kan gue cuma ngulang aja, bisa dilihat di situsnya kok ada janjinya, jangan khawatir. Begitu ya. Udah ya, ntar gue dibilang teroris repot gue urusannya. Iya kan janji belum tentu bisa dipenuhi. Iya. Kan banyak kendala. Yang penting kan sudah berusaha. Iya, usaha. Tapi janjinya gitu akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Iya. Tahun apa nggak tahu kan, tahun kuda, tahun apa nggak tahu. Ya kan orang kan bisa merencanakan, Tuhan yang Ya, berkuasa. betul. Benar. Tapi mau diterusin yang Catur. Masih ada Tuhan mau yang di- berkuasa, tapi kan DPR yang oke. bertindak. Terus yang faktor yang kedua ini belajar dari Kang Gustaf sebenarnya, dan sebenarnya kita selalu dari pengalaman mencoba untuk mengenalkan Open BTS. Kalau ditanya Open BTS itu waktu kita kenalin dulu banyak yang minat nggak? Banyak banget yang minta, Terus kemudian berpikirnya adalah bahwa semua infrastruktur itu bisa nggak dibikin gratis gitu. Nah itu persoalan terbesar kedua, bahwa tidak ada satupun yang namanya layanan yang akan bisa survive kalau dia tidak ada tidak bisa memelihara dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, kebutuhan sebenarnya. Kalau ada kebutuhan, itu pasti ada bisnis di situ gitu. Kalau ada bisnis di situ baru bisa baru bisa kebutuhan itu dipenuhi, karena dia akan self sustainable gitu. Kalau nggak berkelanjutan ya mati. Itu aja sih sebenarnya. Nasibnya akan sama kayak yang tadi itu, yang dibilang Kang Ono itu, yang berjanji akan memenuhi, yang berusaha akan memenuhi janjinya untuk memberikan semua akses internet, akses telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia, sama kayak gitu. Jadi waktu bikin program 3T kan juga sama kayak gitu. Semuanya pada saat diresmikan, iya ada sinyalnya penuh. 2 minggu kemudian mati karena apa? Nggak ada solarnya. Gitu. Karena biaya yang biaya yang terbesar itu di sana sebenarnya. Jadi kalau dari pengalaman yang sudah terjadi di situ, ya intinya simpel sih. Tantangan terbesar adalah menumbuhkan kebutuhan aja. Nah, ini kan mumpung nih sekarang dengan kondisi pandemi kayak gini, infrastruktur menjadi layanan yang sangat vital nih. Semua orang butuh. Semua orang harus kerja remote. Jadi ini salah satu faktor pendorong yang lumayan besar untuk bisa untuk bisa kebutuhan ini dimunculkan, ya ada potensi ekonominya gitu kan. Siap. Oke. Gue nambahin. Mungkin kita perlu belajar bareng sih ke pola-pola yang berhasil. Contohnya si David Hack di Papua, di Wamena. Dia sudah menjalankan Open BTS selama 5 tahun, operasional terus, nggak mati-mati. Dan itu masyarakat bayar sih, jujur bayar, nggak mahal. Bayarnya nggak mahal, dan ada 400-an pelanggan di satu desa itu. Duit yang terkumpul sekitar 10 juta rupiah sih per bulannya. Jadi mereka emang saweran, duit segala macam, hidup. Jadi untuk sustainable betul kita butuh duit, tapi polanya tidak harus
lakukan oleh operator sih sebenarnya. Jadi bisa aja polanya swadaya masyarakat, gotong royong segala macam, dan pola itu kan harusnya mendarah daging ke bangsa Indonesia, harusnya gotong royong kan jiwa bangsa Indonesia kan kayak gitu. Jangan jiwa kapitalis yang diambil, operator lu bayar gitu kan. Jadi ada jiwa lain yang perlu kita berdayakan juga, dan ternyata berhasil sampai hari ini, dan itu adalah Open BTS yang terlama di dunia berhasil beroperasi di desa 5 tahun. Dan sekarang David Hack sudah nginstalasi sekitar 13-an lagi di Papua. Dan mungkin Ernie sama Andri Johandri ini kalau berhasil kita nego sama orang Amerika, kita dapat barang juga ya Ernie ya. Gitu. Iya, Tapi gue nggak tahu barang apa. Bisa aja keluarnya anak dari Andri Johandri kan nggak tahu juga gue. Amin. Ini temanya internet ya, bukan. Tapi nggak tahu kalau masa pandemi ya. Oke, sekarang ke Mbak Widuri dulu nih. Nih, kan Mbak Widuri dari ICT Watch. Wah, kalau ICT Watch kan pengamat ICT. Gitu kan, apa namanya, ya kayak Indonesian Corruption Watch, mengamati korupsi. Bukannya jam, gitu. Watch itu kan jam. Itu ITC, kalau ITC itu toko jam. Nah, Mbak Wid ngelihat tadi apa yang cerita fenomena, terutama yang disampaikan dari Kang Ono, dan perjuangan-perjuangan dari Mbak Erni sama Mang Gustaf, ICT Watch sendiri ngelihat gimana sih kondisi internet di Indonesia, dan apalagi sekarang kebutuhannya yang sangat besar ya di masa pandemi ini. Ya kalau ngelihat bahwa sebenarnya masih jomplang gitu ya, masih banyaknya gap gitu antara kebutuhan dengan ketersediaan infrastruktur yang ada, itu pastinya jadi PR besar buat kita bersama, terutama para pegiat literasi, untuk literasi digital, terutama untuk memperkuat barisan, untuk memperluas lagi peningkatan kapasitas juga, baik itu buat gurunya gitu ya, buat ini, karena saat ini pun terus terang beberapa kelas-kelas digital gitu yang sudah di launching buat anak-anak muda yang sebenarnya masih banyak banget pengen belajar secara online, tapi kadang terbatas oleh listrik yang kadang naik turun, terus kemudian yang aksesnya masih terlalu mahal buat kantong anak pelajar gitu. Itu bikin mereka pengen produktif gitu ya, pengen mendapatkan selalu terinformasi, tapi kemudian ketika itu tidak menunjang mereka, ya sedih juga sih. Itu yang jadi ini. Ya itu ya memang apa namanya ya, kayak sekarang itu jadi euforia yang istilahnya dipaksakan gitu ya, ketika pandemi semua harus terjun ke internet, sementara tadi fenomenanya sudah dipaparkan sendiri sama Kang Ono sama yang catur sendiri bahwa infrastruktur nggak ada. Kira-kira apa sih sebenarnya solusinya, Mbak, selain tadi yang ya kita nanti bakal balik ke Kang Ono sih ngomongin server lokal itu tadi, cuma kan itu nggak semua orang bisa bikin juga gitu. Nah, sementara itu berarti yang di daerah ini gitu, apalagi sekarang tampaknya juga belajar dari rumah bakal jalan sampai akhir tahun, ini harus gimana masyarakat, Mbak? Memanfaatkan kali ya Mas, dengan kebetulan kalau beberapa yang saya tahu ada beberapa Diskominfo daerah sih sebenarnya sudah juga bekerja sama dengan operator gitu ya, yang bisa menyediakan wifi gratis di dekat di sekitaran kantor Diskominfonya. Tapi ya mungkin efeknya nggak panjang. Tapi untuk yang sekarang mungkin yang bisa kita lakukan sementara ini adalah meningkatkan kapasitas dari pihak guru serta juga orang tua kali ya, karena beberapa orang yang saya tahu gitu ya, bahkan juga di grup-grup WhatsApp orang tua murid dan guru, ada kesenjangan-kesenjangan itu juga ketika baik orang tuanya juga tidak bisa mendampingi karena tidak aware bagaimana cara menggunakan perangkat di handphone, dan juga gurunya juga tidak tahu bagaimana cara mendeliver tugas-tugas dengan baik dan benar, atau menggunakan aplikasi apa yang aman gitu ya, karena pernah juga guru-guru juga menyarankan pakai aplikasi ini ya, tapi kemudian ketika dicek
banyak hal yang sebenarnya guru itu sendiri nggak tahu bahwa aplikasi ini sebenarnya mengumpulkan data pribadi yang seperti apa sih dari siswa yang menggunakan itu, terus kemudian juga seperti apa cara pakainya. Ketika ditanyakan kembali gurunya juga nggak paham, dan itu kayaknya juga jadi PR karena waktu itu juga sempat ya Kang Ono pernah cerita bahwa untuk meningkatkan kapasitas guru gitu ya, seluruh guru di Indonesia juga effortnya nggak kecil gitu ya, bahwa peningkatan kapasitas dari segi IT itu juga butuh effort yang gede gitu ya, gotong royong, terus nggak cukup dari teman-teman CSO aja yang bisa jalan itu, tapi memang harus keseluruhan sih, seluruh pihak harus terlibat. Terima kasih ini semua para narasumber sudah menyampaikan ide, gagasan dan sharing experience-nya. Sekarang saya mau ke pertanyaan yang ada di YouTube. Cuman sebelumnya saya ingatkan ke teman-teman semua yang lagi nonton, nanti ada beberapa orang yang mengirimkan komen di YouTube akan kita undi, kita kirimkan ada satu paket buku Connecting the Unconnected dari Common Room, dari Mang Gustaf, dan juga ada masker Take Back Our Privacy dari ICT Watch. Nah, ini mungkin ke Mbak Wid. Saya random ya, saya buka dari YouTube. Mungkin ke Mbak Widuri dulu nih. Saat ini banyak dari JS Ahmad, saat ini banyak sekali orang di desa yang termakan berita hoax karena dianggapnya berita di internet itu pasti benar. Bagaimana sih mengedukasinya dengan penjelasan yang mudah dimengerti? Nah, ini juga memang agak tricky sih sebenarnya. Kalau untuk mudah dimengerti, apalagi ketimbang tergantung dari generasinya ya. Buat generasi-generasi yang usianya di atas, ya mungkin seumuran saya juga gitu ya. Itu ada yang mengedukasinya lebih ke ngambil contoh, memberitahukan terutama link-link ataupun memberikan rekomendasi link berita yang kredibel gitu ya. Terus kemudian penjelasan singkat bagaimana tentang perbedaan domain mungkin ya, karena banyak sekali ketika mendapatkan berita di internet, ketika nama domainnya terlihat seperti domain pemerintah, mereka juga langsung percaya gitu ya, ketika belakangnya padahal bukan .go.id tapi belakangnya .com gitu. Terus kemudian bagaimana melihat ciri-ciri dari berita hoax, biasanya ya ada ciri-cirinya ya, mulai dari memprovokasi bahasanya, bahasa provokasi, terus bahasa yang sifatnya mengajaknya lebih kayak nggak mengajak dalam artian halus gitu, tapi benar-benar menyebarkan kebencian. Ketika suatu berita punya efek kita langsung pengen marah dan lain-lain, itu juga bisa menjadi indikasi sih sebenarnya. Terus mungkin bisa juga kasih link link beberapa link turnbackhawk.id, terus link-link juga yang terkait bagaimana cara mengantisipasi berita hoax ataupun melaporkan konten-konten, itu bisa langsung ke kominfo.aduan.konten.id. Oke, makasih Mbak Wid. Sekarang pertanyaan dari Hafid Pradana. Di beberapa pedesaan kampung, internet masih sangat sulit untuk dilakukan. Hanya 1-2 provider yang connect dan belum 4G. Menurut Kang Ono nih, gimana solusinya? Mengingat kegiatan belajar mengajar daring akan terus dilakukan, Kang. Tadi kan udah ada contoh bikin server sendiri, tapi kayaknya kan tidak semua orang bisa dengan mudah membangun server itu. Kira-kira ada solusi lain nggak, Kang Ono? Kalau mau gratis, tapi lewat internet ya, pakai LMS Ono Center ORID/Moodle free. Curang. Yalah, itu gimana itu maksudnya? Oh alah, oke. Nyambung ke internetnya aja susah. Nah, iya makanya. Apakah ada alternatif pembelajaran lain? Emang harus internet nggak sih ngomongin enggak. Masa pandemi ini gitu? Enggak. Bisa dalam bentuk ini paling blow-on-blowonan ya, blow-on-blowonan. Untuk level SD, gua nggak nyiapin untuk jawaban yang ini sih jujur. Biasanya gue suka siap-siapin. Tapi kira-kira gini, untuk level SD kita mainnya bukan internet sebetulnya. Kita mainnya simulasi, jadi belajar sambil bermain. Jadi misalnya G-Compris, gue masuk ya, G-Compris image.
ini simulasi nih. Jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain. Ini tidak lewat internet sama sekali. Ini ada aplikasi-aplikasi belajar science, belajar ini ada environment, ini ada listrik segala macam. Kalau kita sambungin ini nanti bohlamnya bisa meleduk apa segala macam. Ini ada kapal selam segala macam. Jadi ada yang sifatnya simulasi segala macam bisa dijalanin di handphone atau di komputer Anda. Kalau di handphone banyak banget sih sebenarnya. Kita bisa masuk ke Play Store ya. Masuk ke Play Store, playgoogle.com. Ini mah bejibun-jibrut kali. Misalnya belajar sains SD gitu. Ya udah lalu tinggal ini kan buku, kita cari yang di apps ya, appsnya. Udah tinggal diklik-klik aja. Tapi ini nggak bisa gua download. Tapi ada banyak sekali sih sebenarnya pelajaran-pelajaran gini. Tapi kalau mau yang bagus ya bahasa Inggris, jadi jangan belajar sains SD, STEM, school, apps. Ini udah science, teknologi, apa E-nya lupa gua apa, matematik. Cari yang kayak gini-gini buat ini kan preschool apa segala macam. Ini udah banyak banget aplikasi. Jadi ada yang sifatnya bisa offline sih sebenarnya, gitu kira-kira. Tapi ya berarti memang ya apa namanya ya di download dulu lah istilahnya Kang ya. Bisa di-download dulu. Bisa kita siapin dalam bentuk flash disk, nanti dikopiin apa segala macam, bisa juga sih. Oke. Thank you Kang Ono jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih dari Agit Amrullah. Ini mungkin ke Kang Gustaf nih, Kang Gustaf. Implementasi internet di pedesaan sangat menarik nih. Pertanyaan saya, manpower yang mengikuti proyek tersebut, gambaran kebutuhannya gimana? Jadi butuh manpower yang punya kompetensi apa, skill apa nih Kang Gustaf biar bisa jalanin seperti tadi di Cipta Gelar? Kalau yang saya pelajari pengalaman di Cipta Gelar ya, pertama sih memang kita perlu pengetahuan dasar untuk ngembangin infrastruktur internet lokal secara fisik, cara bangun tower, perlu tahu apa itu katakanlah antena point to point itu apa, antena point to multi point itu apa, modem itu apa. Jadi pengetahuan dasar tentang infrastruktur fisik jaringan internet itu kayak gimana, terus bandwidth itu apa, server itu apa. Jadi sebetulnya semua udah ada di tautan yang dikirim sama Pak Ono tuh. Kalau misalnya mau belajar tinggal baca aja itu semua. Terus selain pengetahuan jaringan fisik itu pengetahuan tentang bagaimana aktivitas ini bisa dijalankan dengan cara-cara legal tanda kutip ya. Peraturannya kayak gimana, di pusat seperti apa, di daerah seperti apa. Nah, yang juga penting kalau di daerah, di kampung-kampung itu pengetahuan tentang wilayahan. Kurangin. Kurangin. Di mana? Kurangin apa? Jadinya tulisannya dikurangin. Yang benar. Tower, lokasi tempat nyimpen tower itu yang benar supaya bisa nyebar ke itu gimana. Perangkat wireless itu gimana. Nah itu kan masyarakat di desa tuh yang tahu, kan nggak bisa ngarang sendiri. Kalau yang saya pelajari sih dari mulai infrastruktur fisik sampai ke bagaimana mengelola jaringan internet itu memang harus dipelajari. Nah yang terakhir sih kalau yang kita lakukan itu kan sebelum kita bangun jaringannya kita bikin pelatihan dulu, cara bikin tower, cara mengelola jaringan, ini kalau di Cipta Gelar kan cara masyarakat akses internet, bagaimana mengelola voucher itu, terus gimana caranya supaya voucher itu bisa dipakai, itu kan juga perlu regulasi. Kita coba desain bareng. Jadi memang harus ada kerja-kerja kolaborasi, gotong royong antara ISP, penerima manfaat sama fasilitatornya gitu. Jadi kalau saya lihat sih pertama mungkin yang harus dijadiin modal dasar itu keinginan untuk bikin kerja gotong royongnya itu. Lebihnya mah bisa dipelajari sih, Pak Ono tuh udah banyak banget tuh yang dirilis tinggal diakses. Berarti poin yang paling penting sih kemauan dulu ya. Karena bahan belajar sih udah banyak, cuman niat untuk ininya ya, niat untuk benar-benar mendalaminya sampai mengimplementasikannya itu yang nggak banyak orang yang melakukannya ya. Sama ini sih ilmu berani gagal. Berani gagal. Kita kan gagal berapa kali.
tapi sikat aja terus gitu. Oke, nuhun Kang Gustaf. Jadi itu ya mungkin jawaban dari pertanyaan ini. Kita sebenarnya sudah 14.30, saya lebih dikit lah ya. Ini masih banyak soalnya pertanyaan yang ngantri. Ini ada dari Saka Milenial juga nih. Atau mungkin langsung aja nih ya dari Kak Ardo, boleh dia nanya langsung di Zoom ini. Jadi ini ada beberapa peserta yang mengikutinya lewat Zoom. Oke, silakan Kak Ardo. Siap. Oke, terima kasih Kak Ibi. Ini seru banget. Saya salam hormat semua sama sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Saya masih baru, tapi saya pengen memberikan sedikit komentar mungkin karena kan kita semua sudah banyak linknya ya. Artinya kita kenal siapa aja sih yang ada di situ. Kan teman-teman semuanya di daerah sudah membuat yang namanya Open BTS lah, kemudian membuat koneksi antar desa, kemudian mereka terhubung ke internet. Nah, kalau kita yang sebenarnya krusial menurut saya sih sebenarnya sekarang ya bisa nggak sih sebenarnya kita dibukain port di IX ya kan untuk internet rakyat gitu. Jadi ketika hampir sama kayak misalnya sekarang ini jahat seperti yang saya jahat banget lu. Pertanyaannya cuma kasihan kan teman-teman yang sudah di daerah atau di masing-masing itu membangun jaringan lokal untuk bisa terhubung ke internet kalau kita tidak menyiapkan bareng-bareng ini untuk yang namanya internet rakyat di satu port aja kan. Satu port di IX. Jadi semua konten yang ada di Indonesia jangan hanya Ruang Guru dong yang digratisin misalnya kan. Kenapa Ono Center nggak digratisin juga gitu, diakses lewat operator yang gitu kan. Padahal kan ilmunya lebih banyak di Ono Center misalnya seperti itu. Ini mungkin harus kita susun bareng-bareng kalau menurut saya. Jadi mohon masukan dari sesepuh-sesepuh yang di sini biar kita lebih berani lagi gitu mungkin ya. Terima kasih. Ya. Ini Kang Ono sama Eyang Catur nih yang jawab. Eyang Catur dulu deh, yang mic-nya udah nyala. Sebenarnya di lingkungan internal API itu sebenarnya pengen banget bikin yang namanya mereka sebutnya lokal internet exchange gitu. Jika kalau internetnya itu nggak kemana-mana, nggak keluar negeri, ya ini bisa jadi lebih murah. Persoalannya lagi-lagi kan nggak semua bisnis, nggak semua operator mau bikin lokal exchange. Jadi kalau misalnya Jawa Tengah, misalnya dari Semarang mau mengakses konten yang ada di Puspindes gitu, nggak perlu misalnya servisnya di Jakarta. Sebenarnya itu sangat mungkin, cuman saya nggak tahu kenapa diskusi itu di API juga masih sangat masih jadi perdebatan seru lah. Tetapi intinya adalah semua SPSP lokal sepakat harusnya di masing-masing lokal, mau di Jawa Tengah atau di Semarang, dimana itu ada lokal exchange. Jadi IX-nya nggak harus di Jakarta. Itu jadi perdebatan. Jadi kalau itu bisa terjadi sih harusnya nggak perlu tadi gitu, harus ada port. Nah, kalau urusan bikin port di IX ya itu lebihnya harus ke API, itu aja. Nggak tahu, mungkin Kang Ono lebih banyak temen di API, mungkin bisa lebih. Kang Ono. Ini orang-orang jahat 2 orang didengerin lagi lu pada ngomong. Tapi kira-kira ginilah logika yang ada di gue. Kalau kita lihat peraturan Undang-Undang Telekomunikasi Republik Indonesia, ada kewajiban 1,25% buat infak. Jadi ada kewajiban itu. Allahu Akbar. Jadi sebetulnya semua operator, semua internet service provider diwajibkan infak 1,25% ke bangsa Indonesia. Kalau zaman dulu namanya telepon masuk desa dan sebagainya. Duitnya 1,25% ini duitnya diambil sama Kominfo ya sekarang ini. Jadi operatornya tetap infak, tapi infaknya bukan ke rakyat, diambil Kominfo. Itu yang dikelola sama Bakti.
Dulunya lupa gue namanya apa dulu, sekarang jadi Bakti. B3TI lah, Apa? ya. Ya itu. BP3TI. Ya itu. BP3TI. Yang bikin apa sih? Yang bikin mobil internet, Plik, Ya. Emplik, bikin Emplik. telepon. Sekarang telepon yang masuk desa-desa tuh ada. Jadi pakai duit itu. Jadi ada alokasi duit infak. Ada programnya, idenya Ardo sangat menarik banget itu sebetulnya. Saya ini sekarang bukan komentar, ini cuma doa. Semoga Allah memberikan cahayanya pada yang di Kominfo, yang jadi menteri, jadi stafnya dari Bakti segala macam, supaya bisa melihat kecantikan komentar Ardo supaya bisa diimplementasikan dengan dana Bakti ini. Karena dananya Amin. karena dana yang ada kalau mau tahu belasan triliun rupiah. Gitu, Ya. Bos. Kalau mau gila lagi itu duit nggak usah dikumpulin di Kominfo, langsung aja operator langsung implementasi, nanti tinggal diaudit, lu udah implementasi berapa, oke infak lu sekian, kewajiban lu udah hilang gitu kan. Ini kan tergantung visi dan misi sang menteri di atas. Mudah-mudahan menteri kita ini baik sekali gitu loh. Ngerubah regulasi. Amin. Enggak ngerubah regulasi. Panjang lagi. Enggak ngerubah regulasi, men. Kagak ngerubah. Itu masalah cuman duit masuk dari dompet mana ke dompet mana. Udah cuma gitu aja, regulasi mah kagak usah dirubah, men. Gitu. Oh gitu ya. Ya aminkan lah. Ayo Pak Ono, kamu bisa. Apa lu? Oke. Ini mungkin saya ke Mbak Erni nih, Mbak Erni. Ini ada menarik, mungkin tidak langsung, cuman mungkin Mbak Erni punya pengalaman yang hampir mirip nih. Jadi sekarang nih dari Free Rebels Gaming, wah namanya keren. Sekarang kan guru-guru pada dituntut untuk menguasai IT buat ngajar. Nah biasanya guru yang udah berusia pada ngeluh, nggak ngerti cara makainya meski diulang-ulang ngajarinnya. Nah mungkin Mbak Erni juga kan nemuin hal yang sama, mungkin sama waktu ketika pertama kali masuk ke desa-desa. Itu gimana solusinya Mbak, buat memotivasi orang buat belajar? Kalau memotivasi sih sebenarnya kita judotin lagi ke mereka ya, sebetulnya kebutuhan mereka itu sebetulnya tuh apa gitu. Dan kita itu lebih ke menyadarkan mereka bahwa yang harus kalian punya tuh ini loh gitu. Misalkan kalau di desa itu kan dia harus punya data gitu. Nah, kita tuh menyadarkan kesadaran mereka bahwa data itu penting gitu buat mereka. Apalagi sekarang di tengahnya pandemi sekarang ramainya BLT kan. Nah, itu tuh sebetulnya sudah kita bayangkan seandainya desa itu dari jauh-jauh hari dia sudah melakukan verbal untuk data ini, mungkin kejadiannya tuh nggak akan seperti ini gitu. Nah, kalau usaha kita ya ke situ sebetulnya kita judotin lagi ke mereka. Nah, sebetulnya Bapak itu yang dibutuhkan itu adalah data loh Pak, bukan menghimpun data hanya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan atau tuntutan dari atas dari sutra desa. Tetapi desa itu ya harus punya data sendiri dan data itu ya miliknya desa. Itu sih sejauh ini. Oke, makasih Mbak Erni. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa membenturkan dalam tanda kutip yang ngejudotin tadi kemampuan mereka dengan kebutuhannya gitu, sehingga mereka juga ya harus mau nggak mau, suka nggak suka ya memang harus belajar gitu, kalau enggak gitu. Kalau nggak ketinggalan sendiri. Iya. Oke. Ya, thank you Mbak Erni. Ini terus ada pertanyaan lagi dari Yujek TV ya. Di mana cari buku pustaka yang murah Mbak? Saat ini saya terbantu dengan e-learning rakyat Mas Ono, tapi ingin menambah koleksi buku IT terkini juga untuk pustaka. Mungkin saya sedikit juga menjawab ya, bantu jawab ini untuk Yujek TV. Bisa akses internetsehat.id ya, di situ ada bagian literasi digital, itu ada buku-buku juga, atau juga bisa mengakses literasidigital.id. Di situ ada juga beberapa buku gratis yang diproduksi baik dari ada pemerintah, ada kawan-kawan aktivis masyarakat, kami juga sumbang buku di sana. Itu silakan download gratis dan itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dia bahasanya. Apalagi ya pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir deh. Ini Pak Ono lagi deh dari Wikimedik. Apa pendapat Bapak tentang guru SMK komputer yang nggak pernah ngajar, padahal jurusannya RPL. Dan itu terjadi di sekolah saya, alhasil saya belajar sendiri di internet. Minta pendapatnya, Pak.
Kumaha? PHK. Jangan, Pak. Kejam. Jangan kejam-kejam dong, Kang. Habis gimana, kasihan siswanya. Ya gimana? Gimana Tur? Lapor kepala sekolah, Pak. Bagian yang susah dikasihin ke gua ini. Waduh, emang kelakuan dasar. Yang paling senior kan, kalau nggak mau disebut paling tua. Saya biasanya sadis saya. Kalau saya akan saya laporin. Betul, Ardo bener. Mending laporin ke sekolah, laporin kemana. Tapi untuk laporan itu nggak segampang, Pak, guru ini nggak ngajar. Jadi kita harus punya bukti sih. Jadi kalau kita bisa buktikan, ya diproses. Karena pada dasarnya Anda kan bayar SPP. Lu bayar, lu dapat layanan. Lu bayar kagak ada layanan, brengsek itu namanya gitu. Tapi kita perlu bukti sih, buktinya harus benar gitu. Ya. Jangan sampai kena pasal berapa yang kena itu tuh pencemaran 27 ayat 3. Berapa? 27 ayat 3. Ya itulah pokoknya pasal itu, jangan sampai kena itu, soalnya bahaya, ntar kita bisa masuk penjara urusannya. Gitu. Oke. Udah lewat dari 10 menit dari jadwal yang ditentukan. Jadi terakhir Kak. Apalagi terakhir Kak. Apa? Iya nih Mas Banyu, masih ada lagi nih. Terakhir ini masih B. Terakhir ini. Buat semuanya lah yang di sini. Ini kan yang sekarang kita dituakan itu jelas ada Pak Ono ya di sini ya. Mohon izin Pak Ono. Pak Ono kan sudah menjalani perjuangan ini kan bertahun-tahun Pak Ono. Untuk membebaskan dari mulai frekuensi 2,4 ya kan. Kemudian sekarang sudah banyak nih teman-teman komunitas ya kan yang ada di Indonesia, dan semuanya itu visi misinya tuh sebenarnya sama, pengen mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, harusnya kan kita bisa bersatu nih Pak Ono. Pak Ono udah nggak sendirian gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa berbuat sesuatu yang lebih hebat yang sudah dilakukan sama Pak Ono dahulu gitu. Ya kan, kita habis ini harusnya bersatu untuk bisa mewujudkan internet untuk rakyat itu. Terima kasih. Ya, itu. Nah, sekali jangan direspon dulu, Kang Ono, jangan direspon dulu. Saya mau ngingetin lagi terakhir buat para penonton yang nonton di YouTube, nanti kita sekali lagi akan pilih beberapa pemenang yang akan beruntung mendapatkan buku Connecting the Unconnected dan juga masker Take Back Our Privacy dari ICT Watch. Dan juga saya ngajak teman-teman buat ikut ini belajar at ictwatch.id ya. Di sini ada di bagian sini belajar.ictwatch.id. Ini adalah kelas online gratis, nggak pakai kartu-kartuan, nggak pakai daftar mau pakai lah untuk ini namanya gratis. Ada bentuk dalam bentuk video, dalam bentuk modul pelatihan yang bisa teman-teman akses di sana, dan nanti di ujung juga teman-teman bisa dapat ujian dan bisa dapat e-sertifikat gratis juga. Jadi silakan akses di belajar.ictwatch.id. Tapi internetnya belum gratis Kak. Mas Banyu. Internetnya belum gratis. Ya. Mas Banyu ini tahan dulu Mbak Widuri. Saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mulai dari Mbak Widuri. Oh gitu, closing statement ya. Mumpung lagi ada semangat kegotong royongan nih, mau ngasih tahu kalau ICT Watch dan Oxfam Indonesia kan sekarang lagi kerjasama untuk membangun jaringan internet di jaringan internet di beberapa daerah di Sulawesi, terutama yang pedalaman ya, bukan Sulawesi yang tadi seperti ditunjukin oleh Pak Ono mungkin ya. Ini Sulawesi yang daerah dekat pesisir yang masih belum terjangkau, dan itu mau ngebangun buat youth hub-nya atau buat tempat ngumpul anak-anak muda supaya bisa berinternet secara produktif dan kreatif di sana yang ketika mereka masih belum punya akses untuk itu. Jadinya ini tempatnya lumayan buat ngedukung anak-anak muda bisa tetap kreatif lah di sana gitu loh. Jadi ya mumpung masih ada suhu-suhu di sini, mau diajakkan kolaborasi gitu bareng ya, mudah-mudahan mau nanti setelah acara ini. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Widuri, ini penting nih buat ya mudah-mudahan nanti kalau sudah mulai berjalan, mohon bantuannya nih yang Catur, Kang Ono, Erni, Gustaf juga. Berikutnya ke Kang Gustaf. Silakan Kang Gustaf kasih statement closing. Kalau saya sih sederhana tadi
meneruskan apa yang disampaikan oleh Kang Ardo sama Pak Ono, sebetulnya kita rakyat Indonesia ini punya hak atas akses layanan internet, karena akses terhadap informasi itu kan sebetulnya hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara gitu. Nah, di bidang telekomunikasi ada Universal Service Obligation. Semua perusahaan telekomunikasi itu punya dana infak yang dananya dikelola oleh negara, dan targetnya ya menyediakan akses terutama untuk last miles dan underserved ya, masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Nah, mumpung kita lagi ngobrol bareng dengan ICT Watch, terus teman-teman Saka Milenial dan lain sebagainya, ya mungkin kita bisa agendain tuh ketemu sama menteri, ketemu sama teman-teman bakti untuk tanya ini Universal Service Obligation di Indonesia gimana pelaksanaannya, terus kaitannya dengan situasi pandemi sekarang kan udah kerasa banget semakin vital ini akses terhadap internet. Jadi barangkali inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman ini juga bisa diamplifikasi, bisa dibesarkan, bisa diperkuat, supaya internet rakyat yang memang terjangkau dan bisa diandalkan itu bisa tersebar merata, karena kan cita-cita kemerdekaan kita ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan melalui jaringan internet yang reliable, yang terjangkau oleh rakyat. Jadi ini perjuangan bersama yang saya ajak nih, ayo kita tagih aja nih kewajiban negara untuk memenuhi hak atas akses terhadap internet. Terus yang kedua, karena situasi pandemi sekarang kita harus loncat dan lari sprint, gimana caranya supaya jaringan internet itu bisa tersedia dengan leluasa gitu. Nah, ini yang barangkali kita bisa pikirin. Terus tadi gimana caranya supaya apa yang sudah dirintis oleh Pak Ono, sudah dirintis oleh Erni dan teman-teman Puspindes, dirintis oleh teman-teman RT RW-net, itu bisa semangatnya itu bisa kita terus nyalakan, dan kalau bisa terus tumbuh membesar gitu. Saya yakin kita bisalah, karena kan kalau dari sisi keilmuan dan teknologi itu ternyata kalau sudah teralami nggak susah, cuma niat dan keinginan untuk berjuang bersamanya ini yang harus kita kembangin bareng. Oh, sekalian tadi sama kayak Mbak Widuri di Cipta Gelar itu kita sekarang lagi bikin semacam pusat belajar internet dan lab media yang bisa mudah-mudahan bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan warga desa untuk mengembangkan jaringan internet secara mandiri. Terus mudah-mudahan nanti bulan Juli atau bulan Agustus ini mau kita buka. Terus kita juga pengen mau nyontek apa yang sudah dibikin sama teman-teman. Kita mau bikin rural ICT camp. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikutan, baik hadir langsung, tapi kalau misalnya tidak mungkin hadir langsung, mungkin melalui internet gitu ya. Kita diskusi, kita workshop, kita ngobrol-ngobrol lah. Paling gitu aja. Oke, nuhun Kang Gustaf. Nah, Mbak Erni, nanti sekalian disinggung tadi kan rural ICT Camp ini udah pernah jalan ini Mbak Erni. Mungkin bisa kasih sekalian closing statement Mbak Erni. Mbak Erni, Oke. Kalau closing dari saya sebetulnya di luar dari infrastruktur yang sedang dibangun, sebetulnya masalah PR kita bersama dan yang harus sustainable itu adalah pemberdayaan. Jadi secanggih apapun infrastruktur yang sudah dibangun, secanggih apapun software yang sudah dibuat, kalau pemberdayaannya tidak ada, pemberdayaannya tidak sustainable, tidak SDGs, dan masyarakatnya belum pinter dan belum siap, itu sama saja bohong. Jadi memintarkan masyarakat itu ya PR kita bersama, dan ini memang harus benar-benar SDGs banget gitu. Dah itu aja. Oke, thank you Mbak Erni. Yang Catur. Berarti gue terakhir dong. Iyalah. Oke, terima kasih. Closing statement-nya sederhana sih. Nggak usah panjang-panjang. Ini kan mumpung lagi pandemi, kita sudah tahu bahwa kita butuh apa ke depan, terus pengalamannya sudah bertahun-tahun, ada dari Kang Ono, ada dari Kang Gustaf, ada dari Mbak Erni yang mencoba untuk menyediakan ini, ada dari Mbak Widuri yang urusannya adalah memberdayakan apa yang ada di atas internet itu. Maka dengan pandemi ini dan kebutuhan ke depan makin besar, ya mari kita mulai dari sekarang sih.
Itu aja. Kalau kita cuma ngomong diskusi doang, nggak dimulai, ya tidak berdampak. Itu aja. Mari kita kerja mulai sekarang. Terima kasih. Terima kasih yang catur. Yuk, jangan diskusi aja. Kumaha Kang Ono? Ada 2 hal. Terima kasih banyak. Ada 2 hal yang ada di kepala saya. 1, kita semua masing-masing sudah aktif di lapangan dan kita semua kayaknya punya cita-cita yang sama supaya bangsa ini maju. Yang ada di kepala gue sederhana aja sih. Apa yang sudah kita lakukan didokumentasikan. ICT Watch sudah membuktikan dengan cara bikin literasi digital, ada segala macam. Tapi yang masalah di lapangan adalah mereka, teman-teman di lapangan, di desa segala macam kesulitan buat akses. Konsekuensinya semua ilmu ini harus dibikin offline sih sebenarnya. Selain ada yang online, dibikin offline. Jadi taktiknya, sorry aja gue jujur aja dulu, gue buka rahasia dulu. Yang lu taruh PDF itu sebagian gue download sih. Dan ditaruh di perpustakaannya Ono. Jadi kalau ada PDF, ada video apa segala macam, gua bersedia menampung, ditaruh di hard disk, bukan di situs, di hard disk. Jadi kalau ada orang pengen ngopi, gua kopiin. Kalau gua mikirnya kalau bisa kita semua bisa melakukan hal yang sama gitu, ngopi hard disk. Cuman hati-hati aja ya. 7 tera ngopinya kira-kira 5 hari. 2 tera sehari lah, satu hari 2 hari 2 tera. Dan itu Ono kerjain. Ono mengerjakan itu, jadi kalau ada orang request, saya copyin hard disk. Soalnya saya tahu kalau ditaruh di online, kasihan orang-orang harus ngeluarin pulsa buat bikin pinter. Jadi saya berjuang banget supaya dibikin offline sebisa mungkin. Jadi langkah pertama, kalau bisa kita semua saling sharing. Saya nggak berpikir terpusat. Sharing itu semua ilmunya, terus kita masing-masing mengumpulkan dan masing-masing mengkopikan ke orang-orang. Kira-kira itu langkah. Ini Ono ngomongnya yang real-real aja. Jadi langkah pertama itu. Yang kedua bukan langkah sih. Ini lebih ke arah bukan fisik kali ya, pola berpikir. Coba bayangkan, kita bayangkan dunia. Berapa banyak di dunia ini yang punya RT RW net sebanyak Indonesia? Berapa banyak di dunia ini negara yang punya inisiatif internet rakyat sedahsyat Indonesia? Berapa banyak di dunia ini yang sudah bisa mengoperasikan Open BTS selama yang dikerjakan sama David Hack di Papua, di Wamena, 5 tahun lebih? Nggak ada di dunia ini yang bisa sanggup sampai seperti itu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang jadi contoh dunia, terutama untuk jaringan internet komunitas. Dan Ernie, siapa ini namanya lupa gue, kemarin kan barengan ke Singapura, diundang sama Internet Engineering Task Force. Itu adalah lembaga dunia, lembaga internet dunia yang merancang internet. Kita diundang buat ngomong bagaimana caranya bikin internet di desa. Gua geret tuh anak buahnya si Ernie, lu ngomong sana dengan bahasa Inggris yang belepotan. Mereka kaget. Negara lain ngomongnya kami menyambungkan 5 desa. Udah gitu di Spanyol ngomongnya kami menyambungkan 1 desa pakai fiber. Terus Filipina ngomongnya kita pakai fiber. Iya, Filipina ngomongnya gini, kita nyambungin 7 desa pakai Open BTS. Ernie dan teman-temannya ngomongnya gini, kita nyambunginnya sih sederhana aja, pakai wifi kita sambung-sambungin. Tapi kita nyambungnya 211 desa. Udah gitu kabupaten 11, 200 desa lagi kita sambungin. Stres sedunia tuh urusannya langsung. Itu baru Pemalang sama Tegal doang. Lu belum 4.400 kabupaten dihajar. Bangsa ini gede banget loh. Dahsyat itu. Semoga pimpinan di atas, menteri presiden kita sadar bahwa bangsa ini besar sekali dan punya kemampuan yang paling hebat di dunia sih sebenarnya. Itu kuncinya. Tapi bottom line-nya, fundamentalnya adalah kita harus minterin orang dulu. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Indri. Dri, silakan terus. Ya. Mbak Indri. Habis gua. Sorry. Masih nunggu yang nomor 3 harus ya, Pak. Baru 2 tadi, Pak. Enggak lah, 2 aja. Oke. Oke, terima kasih Kang Ono Purbo, Mbak Ernie, Mbak Widuri, Eyang Catur, Kang Gustaf, dan juga teman-teman yang di belakang Kang Gustaf.
yang nonton di YouTube juga gitu ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini kontrak pertama gitu ya, ngobrol internet tanpa rencana. Jadi nggak jelas singkatannya memang, mohon dimaklumi. Tapi intinya kita berusaha mencoba mendiskusikan hal-hal yang ada nyata di depan kita tentang internet, dan ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita kali ini. Dan ya buat sekali lagi teman-teman, nanti kita pantau terus medsos kita, Instagram kita internetsehat.id, dan juga Twitter Internet Sehat, supaya untuk tahu siapa yang beruntung mendapatkan buku Connecting the Unconnected dan juga masker Take Back Our Privacy. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Thank you semuanya. Sehat-sehat, stay safe, jaga jarak, tetap di rumah, cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar, dan lain sebagainya. Protokol kesehatan tetap kita jaga supaya kita tetap dilindungi kesehatannya, dan mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat semua.